Pemirsa, tahun 2025 menjadi salah satu periode penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Beragam perubahan terjadi, mulai dari kondisi makroekonomi, arus investasi, hubungan ekonomi internasional hingga indikator kesejahteraan masyarakat. Dan inilah kaleidoskop ekonomi Indonesia 2025 sepanjang 1 tahun terakhir dalam Top of the Year. Tahun 2025 menjadi salah satu periode penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global, ketegangan geopolitik, dan melemahnya pertumbuhan di sejumlah negara maju, perekonomian nasional tetap menunjukkan pergerakan yang menarik untuk dicermati. Beragam perubahan terjadi, mulai dari kondisi makroekonomi, arus investasi, hubungan ekonomi internasional termasuk keanggotaan BRICS, pergerakan pasar modal, hingga indikator kesejahteraan masyarakat. Inilah kaleidoskop ekonomi Indonesia 2025, potret peristiwa, tren, dan catatan penting sepanjang tahun. IMF dalam Outlook Oktober 2025 menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,9%, naik dari proyeksi Juli sebesar 4,8%. Indonesia disebut bright spot di antara negara G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 terbilang cukup positif. Pada kuartal pertama ada di angka 4,94%, kemudian di kuartal kedua melonjak ke 5,12%, salah satu yang tertinggi di G20. Sementara di kuartal ketiga stabil di angka 5,04%. Inflasi berada di sekitar 2% terendah di kawasan dan menjadi jangkar kestabilan harga. Defisit APBN tertahan di bawah 3% PDB, sementara rasio utang pemerintah tetap di level aman. 3 lembaga pemeringkat internasional Moody's, Fitch, dan S&P menetapkan Indonesia di level investment grade dengan outlook yang stabil. Januari 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Langkah ini membuka pintu kerjasama pembiayaan infrastruktur, perdagangan komoditas, dan digital ekonomi bersama China, India, Brasil, Afrika Selatan, Rusia, dan anggota baru lainnya. Di sektor perdagangan, 2025 menjadi tahun diplomasi dengan dampak tinggi. Di antaranya upaya Indonesia menurunkan tarif resiprokal dari semula 32% ke 19%. Namun meski demikian, perundingan dagang disebut pemerintah masih terus berjalan untuk menaikkan tarif impor 0%. Selain itu, Indonesia juga berhasil menaikkan perjanjian dengan negara yang tergabung dalam Uni Eropa dalam AYUSEPA yang berpotensi membuka pasar lebih luas serta perjanjian dagang dengan Kanada yang ditandatangani dua kepala negara. Ketiga perjanjian ini menjadi penopang utama ekspor di tengah perlambatan global. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. We now experience a world full of instability and also a world that the concept of multilateralism is being challenged. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Rekor besar terjadi di pasar modal Indonesia. IHSG menembus 8.600, level tertinggi sepanjang sejarah. Aliran modal asing yang deras, fundamental ekonomi kuat, dan stabilitas politik pasca pemilu menjadi pendorong utama. Cadangan devisa mencapai rekor pada 157 miliar US dollar pada Maret 2025 atau setara dengan 6,2 bulan impor menjadi benteng stabilitas keuangan. Di sektor kebijakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan gebrakan dengan menempatkan dana negara sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan untuk mendorong likuiditas kredit sektor real. Kita simak pernyataan Menteri Keuangan Purbaya berikut ini. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di Bank Sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. 200, 20 kurang, 200. Kan kita punya dari pajak, dari lain-lain, ditaruh di BI kan.
karena penyerapannya lambat, sebagian masih belum diserap. Nah kalau DBI kan nggak bisa diakses oleh perbankan, itu kan uangnya dari sistem tadinya, akibatnya sistemnya kering. Itu yang Anda rasakan selama ini di ekonomi, jadi kita betulin sekarang. Selain itu, pada Februari 2025 lahir Bullion Bank Indonesia, membuka babak baru hilirisasi mineral dan integrasi emas dalam sistem keuangan nasional. Pembentukan Danantara Indonesia pada Februari 2025 menjadi salah satu momen ekonomi terpenting tahun ini. Lembaga pengelola investasi negara ini diharapkan menjadi mesin baru transformasi ekonomi, meningkatkan return aset negara, sekaligus mendorong investasi bernilai tambah tinggi. Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan memegang peran sentral dalam strategi industrialisasi dan digitalisasi nasional. Hanya dalam setengah tahun, Danantara mencatatkan realisasi investasi mencapai 179 triliun rupiah pada semester 1 2025. Didominasi proyek hilirisasi, energi hijau, digital, dan infrastruktur. Di Oktober 2025, Danantara mulai menggunakan modal operasional sebesar 10 miliar US dollar atau setara dengan 165 triliun rupiah untuk menjalankan portofolio investasi baru dengan 80% porosnya di domestik. Rekor investasi tercipta pada semester pertama 2025. Realisasi 942 triliun rupiah, naik 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor dengan kontribusi terbesar mulai dari hilirisasi mineral, manufaktur teknologi tinggi, pusat data dan cloud services, kendaraan listrik dan baterai, energi hijau, serta logistik dan rantai pasok darat laut. Sementara itu, investasi semester pertama 2025 menyerap 1,2 juta tenaga kerja baru, memberikan momentum bagi perbaikan kualitas kerja dan upah. Pasar kerja Indonesia memperlihatkan pemulihan terkuat dalam 2 dekade terakhir. Tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Sejumlah sektor menjadi penopang penciptaan lapangan kerja, di antaranya industri pengolahan, jasa logistik, konstruksi, ekonomi digital, dan pariwisata. Di tengah tekanan harga pangan global, daya beli rumah tangga relatif terjaga berkat inflasi yang rendah dan peningkatan penyaluran kredit konsumsi. Indikator kesejahteraan membaik signifikan sepanjang tahun. Kemiskinan turun ke 8,47%, terendah sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan ekstrim jatuh drastis ke 0,85 dari 1,26% pada 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 23,85 juta orang. Berbekal catatan ekonomi yang tetap solid sepanjang 2025, dari stabilitas makro, pertumbuhan investasi, keanggotaan BRICS, hingga perbaikan indikator kesejahteraan, pemerintah menetapkan target pertumbuhan sekitar 6% pada 2026. Dalam perspektif jangka menengah, Indonesia membidik laju pertumbuhan hingga 8% melalui penguatan industri, digitalisasi, dan hilirisasi bernilai tambah. Dengan serangkaian agenda transformasi yang terus berjalan, 2026 menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana fondasi ekonomi 2025 dapat mendorong langkah Indonesia menuju ekonomi yang lebih tangguh dan kompetitif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.